Cerita Alaming Lelembut. Saat ini saya kedatangan tamu yang akan menceritakan tentang kejadian. Dia seorang penari. Pastinya penari ini penuh dengan cerita misteri. Tidak asing karena kemarin sudah pernah saya wawancarai ketika dia diminta menari di alam lelembut yang dibayar uang menjadikan kertas. Dan saat ini dia akan bercerita tentang kejadian misteri penari. Bagaimana dia mendapatkan peristiwa-peristiwa yang kadang-kadang tidak bisa dipikir secara logika. Oke, akan kita temui saudara kita Mas Jari Wahyu. Selamat datang Mas Jari Wahyu. Ya, apa kabar ini? Baik. Masih tetap menari? Masih. Oh, karena ini pekerjaan ya. Ya. Selain pekerjaan rumah, ini hanya menari aja atau punya sampingan pekerjaan lain? Apa ini pekerjaan sampingannya selain penari? Kalau penari kan insidental ya, tidak tiap hari begitu. Kalau hariannya? Hariannya sebagai pelatih. Oh, dia pelatih tari juga ya. Ya. Dia seorang pelatih dan punya sanggar? Ada. Oh ya. Jadi Mas Jari Wahyu itu punya sanggar. Jadi bagi yang ingin menari, ingin berguru, ada di daerah mana Mas Jari Wahyu sanggarnya? Di Kemlayan. Oh, di Kemlayan. Di Kemlayan di Surakarta sana ya? Iya. Oh, jadi di Surakarta memang gudangnya penari, saudara-saudara, para penonton. Di sana ada sekolah SMKI di mana alumni dari Mas Jari Wahyu, dan di sana juga ada sekolah tinggi ilmu ISI ya, ISI Institut Seni Indonesia, ada STSI dan sebagainya. Jadi memang di Solo itu gudangnya seni. Nah ini kami akan mendengarkan cerita Mas Jari Wahyu. Dia seorang penari dan pernah mengalami kejadian misteri yang tidak bisa dipikir secara nalar. Kira-kira ada kejadian apa ini sebagai seorang penari? Mungkin kisah yang bisa kita dengarkan. Mungkin kisah menarik yang hubungannya dengan misteri gitu. Karena ini kan Alaming Lelembut, jadi mungkin tidak bisa dipikirkan secara nalar. Mas Jari Wahyu punya kisah yang bisa diceritakan sebagai seorang penari? Kalau saya yang terbaru mungkin 2 tahun yang lalu. Oh, kejadiannya 2 tahun yang lalu. Itu Apa saat itu? saya menciptakan sebuah tari baru. Jadi Mas Jari Wahyu itu juga seorang pencipta tarian juga ya? Menciptakan tari atau? Kalau menciptakan lebih ke menyusun karena menyusun kan sudah ada cuma disusun cuma gitu loh. ditata. Tapi kan tetap ada namanya ketika dia. Namanya apa? Tari apa itu? Namanya adalah tari Golek Puspandayu. Tari Golek Puspandayu. Jadi itu menata sebuah tarian yang dinamakan oleh Mas Jari Wahyu itu tari Golek Puspandayu. Puspandayung. Dayu. Oh, Dayu. Golek Puspandayu. Terus kenapa dengan tarian Golek Puspandayu itu? Gini, tarian Golek Puspandayu itu awal mulanya kan menceritakan seorang gadis desa yang menjadi buah bibir masyarakat. Karena kepandaiannya, kecantikannya, dan keluasannya. Ya. Jadi tiap apa yang dikerjakannya selalu menjadi kebaikan untuk sekitarnya. Nah itu. Nah keanehannya adalah di sini
pentas tari golek Puspandayu itu mulai dari penciptaannya pada tanggal 27 Juni Oh, 27 Juni ya. tahun 2022. Itu mulai dari itu sampai pentas yang ke-7 kali itu tidak pernah Viral atau berhasil. tidak pernah berhasil, selalu gagal ya. Iya, Itu jadi- pentasnya biasanya di mana itu? ya di acara-acara. Oh, di acara-acara ya. Jadi mulai dari penciptaannya sampai 7 kali, 7 kali pentas pentas itu nggak itu pernah berhasil. nggak pernah berhasil. Nggak pernah berhasilnya itu bukan Tolok ukurnya nggak nggak jadi pernah pentas. berhasil gimana? Tolok ukurnya. Jadi, Kenapa Mas Wahyu mengatakan itu tidak berhasil? karena di dalam tarian itu kan ada serangkaian gerakan. Kadang gerakannya ini, bagian ini selalu lupa, bagian ini selalu gagal. Ada kesalahan Ada gerakan di kesalahan, situ. iya. Padahal tariannya itu bagus. Lalu Ya. respon penonton? Kalau saat itu respon penonton saya nggak pernah menanyai. Oh, nggak tahu bahwa itu ada kesalahan gitu loh. Penonton pastinya nggak tahu karena Nggak itu kan tahu. tari Jadi yang baru. merasa bahwa itu gagal justru Mas dari Wahyu sendiri. Saya dan penari. Oh iya iya. Iya. Karena penari kan juga tahu gerakan yang betul bagaimana. Iya iya. Lalu penyebabnya kira-kira apa yang berhubungan dengan misteri di situ ada kekeliruan? Di sini ada kaitannya dengan kan karena tari golek itu sendiri kan identik dengan istana. Dengan istana, betul. Ya. Tari golek itu kan biasanya digunakan untuk tari penyambutan. Punjernya itu ke Keraton Kasunanan atau Wah, Mangkunegaran? saya nggak mau sebut. nggak Nggak mau nyebut ya. sebut. Pokoknya hubungannya Identik dengan istana, ya, gitu istana, aja. identik dengan sebuah kerajaan istana begitu. Ya betul betul. Monggo. Nah, Nah, itu karena saat itu saya kondisi bingung. Ini kok pentas mimpi itu gagal terus iki Iya. opo. Nah, terus saya mulai dari sowan ke raja-raja yang pernah berkuasa di Oh ya, karena menganggap bahwa ini identik dengan keraton, maka Mas Jari Wahyu itu mendatangi dulu, iya. atau nyuwun di sana, memohon atau bagaimana? Kalau Ke mana aja itu? Sowannya itu. ya, Yang kalau pertama, soalnya di Mengadek mengadek itu Pak Harto itu. bukan. Oh, Pak bukan Harto malah. kan Giri Bangun. Oh, Giri Bangun. Kalau Mengadek kan di keluarga Mangkunegaran. Oh, iya iya Bupati iya. Mangkunegaran 1 sampai ke 3 Iya, itu. iya, iya. Terus ke Kota Gede, Imogiri. Kota Gede Kota baru Gede, ke Imogiri. Imogiri. Oh ya. Nah, Apa yang Mas Jari Wahyu lakukan ketika panjenengan sowan ke beberapa makam di situ? saya soalnya adalah yang pertama memohonkan maaf kepada beliau Oh, ketika gitu. masih sugeng mungkin pernah memilih kesalahan, Ya, kita ya, ya. mintakan maaf, kita doakan supaya ditempatkan di tempat yang terbaik. Setelah itu baru apa itu namanya Tentang masalah tari tadi. ya Menceritakan. sebenarnya cuma ngobrol, tidak ada meminta. Oh, iya. Ini cuma ngobrol. Iya. Iki piye ta iki? Kok tariku sampai ping 7 ora berhasil Ya, dan cuma- selalu ada kesalahan pada tari itu sendiri. Ya. Padahal penonton, audien itu tidak merasakan bahwa itu ada Tidak merasa kesalahan. ada gitu. kesalahan. Nah, Lalu apa yang terjadi ketika panjenengan sudah sowan ke beberapa pemakaman raja-raja ini? nah, setelah selesai dari situ kan saya kan punya kedekatan dengan Gusti Suryo Wicaksono. Oh, Nino. Gusti Suryo Wicaksono ya. Di- Itu seorang penari juga? Bukan. Itu Putra Sinuwun Pakubono 12. Oh, ya ya ya. Itu saya minta izin Hmm. untuk dipentaskan di Pesanggaran Langan Harjo. Jadi tarian itu Mas Jari Wahyu ingin pentas Dipentaskan di di- Langenharjo, Oke. Solo Baru, Sukoharjo itu ya. Ya. Itu harus izin ke Saya izinnya ke beliau karena kan yang mengelola dia. Yang mengelola beliau. iya. Lalu pentas di sana juga. Oke, saya pentaskan di sana, tapi ujubnya bukan pentas yang ditonton orang. Oh, jadi semacam persembahan tari kepada tempat itu ya. Jadi tidak ada yang nonton. Nggak ada yang Ya. nonton kan. Di dalam itu ya. Di situ kelihatannya ada di pendopo pendoponya itu yang di samping pemandian itu. yang di depan. Oh, yang di depan Yang di malahan. depan sini. Oh iya iya. Nah, itu
saya ujungnya itu pisungsung atau Pisungsungnya ya persembahan kepada ya. Sinuwun Pakubono ke-9. Nah, kemudian pada saat pementasan ini kan saat itu karena Gusti Nino itu juga untuk mendokumentasikan. Gitu. Jadi minta ke saya, wes lampunya diurupi wae rapopo. Oh, berarti itu malam hari? Malam hari. Oh, malam hari. Pentasnya malam hari. Pada hari apa itu? Ada Itu misalnya pada Selasa Kliwon. malam Selasa Kliwon. Oh, Selasa Kliwon. Ya. Hari Senin malam Selasa Kliwon. Kenapa tidak Jumat Kliwon? Nah, karena Kenapa yang Selasa Kliwon? Selasa Kliwon itu kan identik dengan perayaan-perayaan di Oh keraton. ya, jadi Selasa Kliwon itu Mas Jari Wahyu mengatakan bahwa Selasa Kliwon itu sangat identik dengan perayaan-perayaan yang malah mungkin berbau mistis gitu ya. Iya. Ada berbau mistis. Lalu apa yang terjadi ketika Mas Jari Wahyu lalu melakukan pentas di Langenharjo Sukoharjo itu? Ya, Apa yang terjadi? saat itu kan yang pentas anak-anak saya. Oh, malah Yang justru murid-murid saya. Ya, ya, murid ya, murid-murid. Yang pentas itu Tari golek Langen Tari Golek Puspandayu. Puspandayu tadi itu. saya pentaskan. Hmm. Karena di awal kan saya maturnya itu dipisung-sungkan tanpa ada penonton, tanpa ada lampu. Mungkin yang dikabulkan adalah itu. Oh gitu. Jadi permintaannya tanpa penonton, tanpa lampu. Ya, karena Tapi mau saya persembahkan ke. Nah, tapi kan itu gelap kalau nggak ada lampu. Iya kan, yang kan mau saya persembahkan ke Oh, yang sudah iya. tidak ada. Lalu saat itu panjenengan pasang lampu. Saat itu kan di situ ada lampunya. Hmm, Di pesantren ya, ya. Harjo Ada itu. lampu remang-remang juga itu. Ya. Ya, terus nama Gusti Nino kan lampu itu dihidupkan semua. Hmm. Itu di video baru maju beksan. Baru maju beksan atau saat awal mau Iya, iya. sembahan itu Hmm. lampunya sudah mati. Sudah mati. Nah, uniknya di sini kalau lampu mati mungkin karena konsleting listrik. Ya, atau oglangan kalau orang bilang gitu. Bisa. Atau hujan lalu mati gitu. Itu mati sendiri langsung. Mati sendiri. Kejadian pertama adalah ketika mulai menari lampu mati. Lampu itu mati. pertama. Ya. Nah, uniknya di sini speaker itu kalau tidak diceklek nggak akan mati. Betul. Ini lampu mati bersamaan dengan speaker tiba-tiba off. Oh gitu. Iya. Off sendiri gitu. Off sendiri. Jadi Padahal ada yang padahal itu nyeklek, ada baterainya ya, ada akinya ya. ada Nah, harusnya kalau listrik mati itu tetap hidup. tetap hidup. Itu Iya. nyeklek ceklek. Kejadian kedua itu. Ya. Lalu tarian berhenti? Berhenti. Hmm. Tari berhenti terus saya minta ke anak-anak wis maem sik wae yo. Maem sik leren-leren sik. Engko dilanjut bariki. Nah, Lalu apa komentar Gusti Nino ya saya itu kepada Mas? karena sudah ada dokumennya ya sudah Oh. tidak berkomentar cuma ya wis ono bablasno gitu kan. Terus Iya. saya lanjut ke saat itu ada yang memberikan saran. Dari sesepuh situ, Ya, dari penunggunya ya. yang bukan dia, penunggu, eh, orang. Juru kunci. Bukan juru kunci juga. Oh bukan. Kerabat. Oh kerabat. Ya, Kerabat. kerabat saya. Langenharjo situ ya. Ya, terus itu bilang, anu kayak ono Samir, minta Samir. Oh ya, Samir yang identik ya, kalau kita masuk keraton itu ya. Ya, ada Samir. Warna hijau kuning? Merah kuning. Oh, merah kuning. Samir keraton kan di Oh, iya, pesanggaran iya. Langenharjo Oh, kan iya, iya. miliknya keraton. Iya, iya, merah kuning. Ya, nah terus saya di situ saya bawakan Samir jumlahnya 5. Yang penarinya sesuai kan dengan 5. menari ya. Saya terus di situ minta izin untuk mengulangi lagi dengan seperti awal saya minta tanpa ada Yang lampu nonton? dan lain-lain, tanpa ada penonton. Nonton ya. Dan Itu lampu berjalan lancar, sukses sampai selesai. sampai selesai. Itu masih tetap didokumentasikan oleh Gusti Nino? Sudah tidak? Sudah tidak. Masih di situ juga? Masih di Gusti Nino? situ juga. Ya ikut nonton, tapi kan kalau putrane Sino kan beda kan. Ya betul. Oh, yang punya rumah. Ya. Nah, terus itu masuk tari selesai mau pulang. Saya kan ada yang ketinggalan di situ, ada yang tadi ingatkan saya Iya, suruh iya. pakai Samir itu, bilang ke saya, "Weh nek sing lali lho." "Napa?" "Ya mbok wong lali ya." "Lalimu apa?"
oh anu ketan. Ya, engko bar iki rene nggawa ketan. Begitu. Yang bilang yang tadi, yang Iya, yang kerabat memberikan itu, ya. saran itu. Terus saya ke sana, Hmm. nganterin anak-anak pulang, terus ke sana lagi bawa ketan. Nah, ketika saya di dalam, saya ngujubnya muncul seorang, ya kalau demit kan nggak bisa Iya. diketahui Iya. kelaminnya laki atau perempuan. Pokoknya Itu wujudnya bisa menyerupai apa saja. Dia muncul tiba-tiba. Itu di mana itu? Di pendoponya itu atau di Di belakang. panjenengan sendirian atau ada Sendiri. sendirian? Di belakang yang dekat itu ya, Dekat pemandian. Sumur, di itu. depan sumur Ya, pas. depan sumur pas ya. Itu muncul Perempuan? perempuan. Ya. Cantik berarti. Iya. Tapi soalnya saya itu matanya kan agak jadi Iya. nggak Itu terlalu dengan jelas. pakaian seorang ratu, seorang penari atau apa? Pakaiannya menggunakan kemben. Oh, kemben. Ya, ya. Pakai. Terus bilang ke saya, Dia bilang ke Mas Jari Wahyu seperti apa? Bilang apa? bilang, aku Sekar. Namanya Sekar. Iya. Jadi makhluk yang tiba-tiba muncul yang wajahnya cantik dengan pakaian memakai kemben, pakai perhiasan? Enggak ingat. Dia memperkenalkan dirinya Sekar. Iya. Apa yang dia katakan kepada Mas Jari Wahyu? Aku Sekar. Terus, oh nggih. Aku melu kowe. Jadi minta ikut Ya saya. ikut apa? Ikut menari atau ikut? Ya nggak tahu. Nggak tahu, pokoknya dia ikut. mintanya aku melu Suasana itu kowe. gelap atau sudah Gelap, menyala? kan malam hari. Oh iya, Pas itu ya sekitar jam 11 setengah 12-an. ya, ya. Itu terus ketemu itu bilang, aku pokoknya pengen melu kowe. Ya saya gini kan, aku ki wong ra ndedit rasa melu-melu aku. Kono rasa melu aku. Aku pokoknya melu kowe. Pokoknya anggere saben tarimu ki mau sisakno siji nggo aku. Jadi kalau Mas Wahyu itu mau melaksanakan Tari ini khusus tari tari yang golek golek Puspandayu. Puspandayu ini, Mbak Sekar atau Sekar ini yang tiba-tiba muncul dengan sangat misteri ini minta dijatah satu. Ya. Jadi ikut menari berarti, bukan? Ya kalau kalau ikut nari Nanti malah nggak begini. tahu. Masa nanti pakaiannya terbang artinya sendiri. disisakan satu itu apanya? Jadi minta untuk disisakan satu pakaian. Satu paket pakaian yang untuk menari. Iya. Ya, jadi Tapi kalau ini misalnya- bukan paket. Jadi misal ada rompinya. Hmm. Rompinya kalau penarinya 5, saya bawakan 6. Atau jareknya 5, saya bawakan 6. Ya, ya, ya. Jadi minta satu bagian apa saja, Bu. Ya, ya. Ya, itu. Terus akhirnya Akhirnya setelah itu saya ya gini, pokoknya anggere ra ganggu, melu rapopo. Ning aku ra iso ngopeni, lho ngoten ya. Nah, terus setelah itu menghilang. berjalan dengan Enggak, Mbak Sesuai Sekar itu harapan. lalu menghilang atau tiba-tiba menghilang. menghilang ya? Ada perasaan apa di hati Mas Jari Wahyu ketika ketemu dengan sosok perempuan yang cantik bernama Sekar itu? Kalau saya ya karena mungkin saya sudah Terbiasa ya dengan ketemu dengan makhluk-makhluk mereka. misteri ya di alam yang lembut gitu. Jadi nggak ada perasaan takut apa-apa gitu enggak? Nggak ada. Justru malah diajak komunikasi ya. Iya. Ya. Nah setelah menghilang lalu Mas Jari Wahyu pulang, apa yang terjadi setelah itu ketika hari demi hari dalam pertunjukan tari itu? Nah, anehnya di sini. Jadi pentas tari golek Puspandayu itu hampir selama 1 minggu itu paling tidak bisa pentas 3 atau 4 kali. Ada orang yang minta dibawakan Tari itu terus. tari itu. Itu dalam resepsi atau dalam Kalau apa itu ya tiap acara-acara ada beda-beda, ada acara perkumpulan keluarga, ada acara Oh ya, karena memang tema dari macam-macam. Itu kan tari dari tari penyambutan. itu tari penyambutan ya, betul. Jadi seorang wanita cantik yang selalu menjadi buah bibir karena kebaikannya, karena kecantikannya. Ya. Ya, Sampai sekarang masih sampai sekarang masih gitu. itu kan setelah kejadian itu kan saya tiap tanggal 27 Juni itu selalu saya
apa ini Peringati. namanya? Peringati ya, Iya. sekedar seperti ulang tahun Iya, kalau di Coro iya. Jawa kan ada tumpeng atau apa. Ya reunian, kecil-kecilan. reunian gitu loh. Kecil-kecilan Ada kan. tumpeng gitu. Setelah itu kan juga saya untuk anak-anak kan bisa Hmm. ayo api-apian joget. Nah, Itu anak-anak itu tahu tentang kejadian itu tahu dan diceritain. saya ceritakan semua. Nah, setelah Mbak Sekar tadi mengatakan begitu, apakah ketika menari anak-anak itu merasa ada sosok lain yang ikut menari di situ? Nah, kalau itu mungkin ada yang merasa sesek, kok sesek, sempit. Sempit ya. Iya ya. Jadi kalau menurut pandangan seorang yang mengetahui tentang seluk-beluk masalah misteri, mungkin tahu bahwa Mbak Sekar itu Ada ketika di situ. Tarian golek itu Puspandayu itu dibawakan, dia ada di situ. Gitu. Ya. Nah, itu sangat menarik itu. Ini pernah diceritakan kepada ya seorang paranormal atau yang orang yang punya pandangan sangat detail terhadap hal-hal seperti ini. Pernah. Belum pernah. Pernah juga. Pernah Apa juga. yang dia katakan Ya tentang udah, sosok enggak Mbak apa. Sekar ini? Kalau ada orang yang bilang itu asalnya dari pantai selatan. Hmm. Tapi ya saya Ya. wong pas. Soalnya kalau saya ingat-ingat kembali ketika perjalanan pulang dari Kota Gede Imogiri sampai ke Solo itu jalannya ini unik sekali. Ya, 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 mungkin di jalan Wonosari itu kan jalannya luas. Ya, ya, ada Jalannya luas. CLS itu ya, ada jalan yang baru sekarang. Ya, itu kan jalannya luas dan itu di tengah hutan kan, membelah hutan. Nah, itu anehnya di situ. Saya sama teman itu, ih kadek mau truk enek sing lewat. Motor enek sing lewati mau ngadewe. Itu Ya, ya. saat maghrib ya sekitar Ada kejadian sebelum aneh di maghrib situ sampai ya. Isya. Padahal di situ jalur padat itu. Jalur kalau padat. CLS itu ya. Nah, itu bisa benar-benar sepi. Hmm. Paling ada itu cuma 1-2. Itu pun sepeda motor kondisi banter. Iya, iya, iya. Jadi bukan motoran santai atau mobil lewat, itu enggak ada. Oke, Mas Wahyu. Setelah sekian lama panjenengan membawakan tari golek ini sukses karena ada keberadaan sosok misterius yang namanya Mbak Sekar yang dalam pandangan Mas Njari Wahyu itu adalah kiriman atau sosok dari pantai Laut Selatan. Pernah ketemu lagi nggak dengan sosok Sekar ini yang sangat misterius, wanita cantik yang ikut menari setelah kejadian ini? Kalau setelah kejadian itu mungkin pernah Ketemu dan berbincang-bincang nggak dengan pernah sosok ini? membangunkan saya. Oh, waktu Jadi, tidur ya? ketika saya tidur sekitar jam 2 Subuh itu? 2 pagi digugah itu. Hmm. Cuma gugah tuh. Iya, cuma itu. Iya, setelah itu paginya ada kabar Ada yang Pentas. mau minta gitu. Oh ya. Ya inilah. Jadi sepertinya Mbak Sekar sosok misterius yang dalam pandangan Mas Njari Wahyu ini adalah seorang penari yang dikirim dari pantai Laut Selatan yang mengikuti dan ingin ikut Mas Njari Wahyu. Setiap Mas Njari Wahyu membawakan tari golek Puspandayu. Puspandayu ini dia ingin ikut. Bahkan kalau menurut saya bahwa yang diceritakan atau ciptaan tari golek Puspandayu itu adalah cerita dari Mbak Sekar itu sendiri. Kemungkinan seperti itu kalau menurut penilaian saya loh. Iya. Oh ini saya yang diceritakan. Karena ini sesuai dengan tema yang diceritakan oleh Mas Njari Wahyu bahwa golek Puspandayu itu adalah seorang putri Bunga desa. yang cukup pintar, cerdas, cantik, yang selalu membuat buah bibir menjadi buah bibir masyarakat. Lalu apa opening atau kesan Mas Njari Wahyu itu terhadap sosok Sekar ini sebelum diakhiri bincang-bincang kita? Apa Ya. kira-kira? Cuma Kalau- terima kasih atau memang? Kalau kesannya ya mungkin kita saling hidup berdampingan saja. Oh gitu. Jadi Meskipun di beda beda alam, alam, ya. hidup berdampingan. Saling menghormati, saling Saling menghormati. membutuhkan dan sebagainya. Ya inilah pentingnya bahwa kita saling menghormati satu sama lain. Bukan hanya
kepada umat yang hidup di dunia ini, tapi kita juga menghormati alam lain sehingga saling membantu. Seperti apa yang dialami oleh Mas Jari Wahyu, sukses dengan tariannya Golek Puspandayu. Monggo siapa yang nanti mempunyai hajatan, resepsi, bisa undang Mas Jari Wahyu untuk membawakan tarian ini. Tarian Selamat Datang menceritakan tentang wanita cantik cerdas yang menjadi buah bibir bagi masyarakat banyak. Oke gitu Mas Jari Wahyu, mungkin nanti kalau ada cerita-cerita misteri yang lain bisa kami panggil lagi untuk sebuah cerita yang menarik bagi masyarakat dan masyarakat semakin paham. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, siap. Kami. Dadah.